equipment, yaitu kitchen yang mempunyai skala besar, berukuran besar, dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang pertama ada kompor. Kompor adalah alat dapur paling utama yang berfungsi untuk memasak makanan. Untuk menghasilkan makanan yang baik dan aman saat digunakan, kompor juga harus terbuat dari bahan yang anti karat, yaitu stainless steel. Kompor tersedia dalam berbagai macam ukuran, ada yang satu muka, ada juga yang dua muka. Yang kedua ada rice cooker. Alat dapur ini digunakan untuk memasak nasi dengan instan atau cepat. Rice cooker dapat memasak nasi dengan cara otomatis dan juga menggunakan energi listrik. Rice cooker tersedia dalam berbagai ukuran sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan Anda. Yang ketiga ada oven. Oven ini digunakan untuk memanggang roti atau makanan lainnya yang dihasilkan dalam bentuk panggangan. Oven menggunakan energi listrik untuk menjadikan suhu oven lebih tinggi. Oven terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas, sehingga tahan lama dan aman ketika digunakan atau tersentuh. Yang keempat, ada rak multifungsi. Rak mempunyai fungsi untuk menyimpan berbagai alat dapur lainnya dengan rapi. Dengan rak ini, penyimpanan peralatan dapat lebih mudah dan enak dipandang. Yang kelima, ada blender. Blender merupakan alat dapur yang berfungsi untuk menghaluskan makanan atau bahan makanan yang akan dimasak. Blender dapat menghaluskan makanan menjadi lebih lembut dan juga halus. Yang keenam, ada cobek. Bagi Anda yang suka menghaluskan makanan dengan cara manual, Anda dapat menggunakan cobek. Karena dengan menggunakan cobek, bahan makanan akan lebih terasa nikmat dan juga lezat. Yang ketujuh, ada kulkas. Alat dapur ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau stok bahan dapur. Kulkas juga mempunyai temperatur yang dingin, sehingga dapat menjaga makanan agar tetap segar, terutama untuk menyimpan buah dan sayur agar tetap fresh dan juga tahan lama terhadap pembusukan. Yang kedelapan, ada dispenser. Dispenser ini digunakan untuk penyimpanan air minum, sehingga air minum dapat diminum dengan hangat ataupun dingin dengan mudah dan cepat. Dispenser menggunakan tenaga listrik untuk sistem kerjanya loh. Yang kedelapan, ada kitchen trolley. Kitchen trolley merupakan alat untuk memudahkan berbagai aktivitas di dapur, salah satunya untuk mengantar bahan, alat, dan masakan. Yang ke-10, ada working table. Alat ini digunakan sebagai meja tempat melakukan berbagai macam kegiatan memasak, serta untuk membantu persiapan pengolahan makanan. Yang ke-11 ada wastafel. Wastafel mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyuci bahan makanan sebelum dimasak ataupun diolah. Dan kali ini saya ingin membahas tentang kitchen utensil. Yang pertama, ada panci. Panci digunakan untuk merebus makanan, sehingga ukurannya lebih kecil daripada pan atau boiling pan. Yang kedua, ada wajan. Wajan biasanya terbuat dari bahan anti korosi atau stainless steel maupun teflon. Tiga, ada alat pemanggang. Yang keempat, ada mangkuk. Yang kelima, ada sendok dan garpu. Sendok dan garpu merupakan peralatan dapur digunakan khusus untuk mengambil makanan atau bumbu atau lainnya. Sendok berukuran kecil sehingga dapat memudahkan Anda untuk mengambil sesuatu khusus yang berbentuk cairan. Yang keenam, ada spatula. Spatula merupakan alat yang digunakan untuk mengaduk masakan ketika memasak. Yang ketujuh, ada pisau. Ada vegetable knife, yaitu pisau untuk memotong sayuran dan buahan. Peeler merupakan pisau khusus untuk yang digunakan untuk mengupas buah ataupun sayur. Small vegetable knife adalah pisau khusus untuk mengupas buah dan sayur yang berukuran sangat kecil. Filleting knife yaitu pisau untuk memisahkan daging ikan dari tulangnya. Cooking knife yaitu jenis pisau yang digunakan untuk merincikan bahan makanan, baik itu sayur, bumbu, hingga daging. Cleaver knife adalah pisau untuk memotong daging atau tulang. Boning knife yaitu pisau yang seringkali digunakan untuk memotong bagian sendi pada suatu ikan, serta bisa Anda gunakan untuk memisahkan daging dari tulangnya.
Bread knife merupakan pisau khusus untuk memotong atau mengiris roti ataupun kue, dan bisa Anda gunakan juga pula untuk memotong daging masak. Paring knife adalah pisau khusus untuk membentuk, mendesain, atau mengukir buah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Chef knife merupakan pisau multifungsi yang biasa Anda gunakan untuk memotong beberapa macam bahan makanan, baik itu sifatnya ringan dan mudah maupun yang tebal dan kenyal seperti daging. Bahasan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang basic first aid atau pertolongan pertama pada kecelakaan saat di dapur. Pertama, ada luka bakar. Menurut beberapa pengalaman orang, cara menangani luka bakar di dapur dengan cara melumuri area yang terluka dengan mentega atau pasta gigi. Namun, cara itu adalah salah, karena bisa memperparah keadaan luka tersebut. Sebaiknya, Anda bersihkan area yang terluka itu dengan air, lalu oleskan salep khusus luka bakar pada kulit Anda. Yang kedua, ada luka sayat, terutama pada bumbu dapur yang berukuran kecil. Terkadang jadi Anda terluka saat mengiris. Cara menanganinya, cukup membersihkan daerah yang terkena pisau, lalu taburi bubuk kopi di atasnya. Pada awalnya memang terasa perih, tapi lama-kelamaan luka akan menutup dengan cepat. Atau juga bisa dibubuhkan antiseptik di atas luka tersebut. Itu dia materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.